Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oka Suryani, NPM 171303150. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul aset. Nah, pertama-tama saya akan membahas pengertian aset. Pengertian aset menurut FISB mendefinisikan aset dalam kerangka konsepnya sebagai manfaat ekonomis masa mendatang yang pasti diperoleh atau dikuasai oleh suatu entitas atas akibat transaksi di masa lalu. Kemudian aset terbagi menjadi dua, yakni aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang masa penggunaannya di bawah 1 tahun, contohnya perlengkapan, dan untuk aset tetap adalah aset yang masa penggunaannya lebih dari 1 tahun, seperti mesin, gedung, dan tanah. Kemudian ada karakteristik aset. Yang pertama, adanya pengorbanan ekonomis untuk memperoleh aset tersebut. Yang kedua, adanya karakteristik manfaat untuk masa mendatang. Dan yang ketiga, berkaitan dengan entitas tertentu. Selanjutnya, konsep penilaian entitas. Nah, pada konsep penilaian entitas ini berkaitan dengan masalah keinginan untuk makna yang ingin disampaikan pada laporan terhadap aset. Adapun dasar penilaiannya itu nilai keluaran dan nilai masukan. Kemudian prinsip penilaian aset itu ada 4. Yang pertama ada historical cost, yang kedua current cost, ketiga current market value, dan yang keempat present value of future cost. Nah, yang pertama historical cost. Historical cost ini seperti gedung dan tanah itu sediaannya dilaporkan berdasarkan cost historinya, yakni sejumlah kas yang dikorbankan untuk memperolehnya. Nah, yang kedua current cost. Jadi pada current cost ini beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya yang sesuai. Kemudian yang ketiga current market value. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar, jadi sesuai dengan nilai pasar yang ada. Kemudian yang keempat present value of future cost. Nah, seperti piutang dan investasi jangka panjang yang disajikan sebesar nilai sekarang beserta di saat penerima kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi, dikurangi dengan tambahan kas yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Kemudian materi yang dapat saya sampaikan terkait aset. Saya mohon maaf apabila masih dapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.